bersatu antara darah dan air mata untuk menegakkan agama Allah, dicaci, dimaki, disiram kotoran onta, tapi tetap dia tidak minta doa mustajab. Satu doa mustajab, andai dimintakannya rata Makkah itu dengan tanah, mati mereka semua, tapi tetap dia simpan untuk apa? Syafaatan li ummati yaumal qiyamah. Ku pegang itu untuk syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Dia ingat kita, dia ingat Abdul Somad, dia ingat ITS, dia ingat orang Surabaya, padahal waktu itu belum ada buaya sama ikan hiu, belum kelahi waktu itu. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Yang laki-laki sudah tua, lumpuh, namanya Busiri, sakit, tidak bisa buat apa-apa, menunggu kematian tiba, lemah badan, tegak pun tak sanggup dan kuasa. Akhirnya dia ambil tinta, dia torehkan ke atas kertas dengan perlahan dia tulis pujian-pujian cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia tulis perlahan-perlahan, lalu kemudian dia bingung, ini mau dikasih judul apa yang sesuai judulnya, sampai akhirnya karena lelah letih setelah selesai dia pun tertidur. Dalam tidurnya datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakaikan burdah. Burdah adalah kain, burdatun khadra, kain berwarna hijau. Nabi meletakkan kain di bahunya berwarna hijau, lalu dia pasangkan kain itu ke tubuh Busiri, dan saat itu Busiri terjaga, dan saat itu dia sembuh dari lumpuhnya. Maka dia pun berazam, syair yang kutulis ini aku beri judul bernama syair Burdah. Itulah dia yang ada di tangan saya sekarang, syair qasidah Burdah, ditulis oleh Imam Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad Al-Busiri. Umur syair ini 700 tahun yang lalu, ditulis pada abad ke-7. Saya tanya jamaah mahasiswa saya, kamu buku yang paling tua kamu baca apa? Tenggelamnya kapal Van der Wijk, Pak. Paham bacanya? Enggak. Padahal yang nulis Buya Hamka sekitar 40 tahun yang lalu. Kamu buku yang paling tua kamu baca apa, mahasiswa? Ayat-ayat cinta, Pak. Masih hidup penulisnya, Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi, senior saya waktu kuliah di Al-Azhar. Ini ditulis 700 tahun yang lalu. Beliau lebih kurang 20 tahun setelah Imam An-Nawawi, sezaman dengan Imam An-Nawawi, imam kedua dalam mazhab Syafi'i. Makamnya di Alexandria, ada sebuah kota 200 km dari Kairo, didirikan oleh seorang dari Yunani bernama Alexander the Great. Alexander mendirikan kota di tepi laut Mediterania, laut putih. Lalu didirikanlah kota itu bernama nama dia. Dulu orang kalau buat kota nama dia. Alexander menjadi Alexandria, Somad Somadia. Makamnya ada di sana. Adik-adik, nanti kalian insya Allah menjadi para orang-orang yang sukses insya Allah. Lalu saat kalian umrah, pergilah ke Mesir, mampir ke kota Alexandria, ziarah ke makam Imam Al-Busiri. Saya ke sana tahun 1999. Kalian waktu itu masih berselancar di alam maya. Saat itu saya masih kuliah, seperti kalian lah, masih semester 3. Saya ke Mesir bulan September 1998. Lalu kemudian musim panas kami liburan pergi ke Alexandria, berziarah ke makam Imam Al-Busiri, dihormati, dimuliakan karena syair cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Potongannya selalu diulang-ulang. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman
abada ala habibika khairil kullihimi. Begitulah terus diulangi sampai habis, lebih kurang 160. Karena di akhirnya itu dia katakan 160. Dia sendiri yang menulis, dia sendiri yang berkata. Apa kata dia di akhir? Langsung dia katakan, ini kutulis semuanya berjumlah 160 hanya untuk mencari ridha Allah. Abyatuha qad atat sittina ma'amiati farrij biha karbana ya wasi'al karami. Abyatuha, bait-baitnya, qad atat, sudah tiba, sittin, 60, ma'mi'ah, 160, farrij biha, dengan membaca ini mohon kami kepada engkau ya Allah, lapangkanlah segala kesulitan kami, mudahkanlah segala urusan kami, ya wasi'al karami, wahai engkau yang kemuliaanmu amat sangat luas. Oh, ini bid'ah, ini berdoa pada Allah kok pakai burdah. Ini ada yang membid'ahkan burdah sekarang. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Sekarang kan lagi tren, mana dalilnya? Andai disebutkan pun dalilnya bukan dia paham. Nabi SAW sedang diam duduk, tiba-tiba datang seorang laki-laki memuji Nabi, memuji mengagungkan Nabi. Lalu mendengar sahabat memuji Nabi, apa respon Nabi? Sakata, Nabi diam. Watabassama, Nabi tersenyum. Diam dan tersenyum, itu namanya hadis takriri. Kalau Nabi yang ngomong, puji aku, puji aku, puji aku, itu namanya qauli. Kalau Nabi yang muji sendiri, namanya fi'li. Kalau orang yang memuji Nabi diam, namanya takriri. Payah ngingatnya? Enggak usah diingat, saya paham, teknologi jauh lebih sulit. Nah, jadi hadis itu 3, tidak mesti disyaratkan. Pernah nggak dibuat Nabi? Pernah nggak dibuat Nabi? Kalau nggak pernah dibuat Nabi, bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Tidak mesti disyaratkan mesti pernah dibuat Nabi, mas bro. Kalau Nabi pernah ngomong, namanya qauli. Kalau Nabi melakukan, namanya fi'li. Kalau Nabi nggak ngomong, nggak melakukan, dia diam aja, tapi perbuatan itu boleh, namanya takriri. Maka membuat puji-pujian untuk Nabi termasuk takriri. Nabi ketika sahabat memuji, Nabi diam. Bahkan ada seorang sahabat yang penyair, namanya Hasan bin Thabit.